Ini kebetulan di hari yang sama kita bisa melihat pas satu kasus yang berurutan usia minggunya. Jadi dari 8 kita ke 9. Jadi ini 9 minggu kehamilan. Kontrol rutin kita sudah harus mutlak ya bisa mendengar detak jantung janin. Karena kan embrio janin sudah terlihat ya detak jantung harus sudah terdengar. Ya rata-rata cukup tinggi detaknya, bisa sampai 170-an. Nah kemudian kita amati pertumbuhannya tidak terlalu kentara, berbeda dengan 8 minggu. Tapi kalau kita amati jelas struktur tunas tangan yang di 8 minggu lebih pendek sekarang sudah jauh lebih panjang dan lebih kentara terlihat ya. Bahkan tulang lututnya itu sudah terlihat, betis, paha, ya, lengan atas, lengan bawah sudah bisa kita bedakan. Kalau 8 minggu kan masih pendek, kalau 9 minggu, selisih seminggu sudah bisa terlihat lebih panjang. Nah, kita coba amati kalau 9 minggu sudah muncul ini ya yolk sac kan sudah ada dari awal. Dan lama-lama yolk sac-nya ini yang berbanding terbalik, janinnya membesar, yolk sac-nya mengecil karena dimakan oleh janinnya. Jadi struktur yang bulat itu yang di atas kepala janin itu namanya yolk sac. Dia cadangan makanan yang mendahului sebelum janin muncul. Lalu dia hilang habis di minggu ke-12. Nah ini jadi sudah 9 minggu. Nah nanti setelah minggu ke-12 yolk sac-nya habis, diambil alihnya sama ari-ari. Nah ini yang mau saya lihatkan, ini bekas sesarnya ya, normal, ibunya bekas sesar dulu. Dan kehamilannya ada di dinding belakang, aman, di dalam rahim, sesuai dengan lokasi yang normal. Hati-hati kalau hamil pada nempel bekas sesar, namanya cesarean scar pregnancy. Itu bisa berakibat fatal ya kalau ari-arinya masuk ke dalam. Nah kita amati kembali itu janinnya. Jadi kantung kehamilan keseluruhan, kalau yang bulat membungkus janin namanya kantong ketuban atau kantong amnion. Nah sekarang kita melihat lagi perkembangan janin. Tuh lihat kantong amnionnya ya, bulat, bagus, membungkus. Terus kalau yolk sac itu strukturnya ada di luar kantung amnion. Jadi dia yang bertugas memberi makan, kasih makan ke janinnya sampai minggu ke-12. Jadi nggak peduli ibunya mabuk, mual, muntah, selama 3 bulan janin dapat makan dari cadangan makanannya sendiri. Tapi setelah itu ya ibunya harus makan ya, supaya bisa menyerap makanan untuk si janinnya. Ya seperti ini ya tampilan kehamilan pada 9 minggu, sudah jauh lebih jelas terlihat persis kepompong di dalam kantong. Bentuknya bagus ya, ini kondisi yang normal ya, tidak ada flek, tidak ada perdarahan. Dan biasanya mulai mual-mualnya makin meningkat. Nanti puncak mual itu sekitar minggu ke-10 karena di minggu ke-10 lah hormon beta-HCG darah itu lagi puncak-puncaknya paling tinggi. Itu yang membuat ibunya pada banyak yang mabuk mual. Ya kalau perlu kita beri anti mual nggak apa-apa. Ya jadi inilah kantung kehamilan di usia 9 minggu. Dan nanti kalau 10 minggu sudah kayak orang kecil, kaki tangannya terbentuk. Sepertinya nanti ada yang kehamilan 12 minggu, coba kita cari kalau ada kasusnya. Ya, nah ini kita lihat aliran darahnya. Jadi kalau ibu-ibu diperiksa, boleh minta dok, tolong dok dengarkan detak jantung anaknya ya dok. Boleh, silahkan. Dan ditunjukkan pakai namanya color Doppler, itu tidak masalah. Jadi jangan ditakut-takuti color Doppler itu membahayakan, tidak. Efeknya ini aman ya.
Jadi dia tidak menimbulkan gelombang panas. Kan kita juga pakai juga tidak berlama-lama. Ya, USG paling pol mau pakai berapa lama paling pol ya? Saya sendiri cuma paling pemeriksaan ini 10 menit lah kira-kira. Nah, ini detak jantungnya ya, detak jantung masuk ke dalam tubuh lewat tali pusat, aliran darah ke seluruh tubuh, kembali lagi ya, ini fase aktif detak jantungnya. Ya, itu dari jantung ke seluruh tubuh, balik ke ari-arinya, ke plasentanya nanti di minggu 12. Ini contoh aliran darah bayi. Jadi kalau sudah 9 minggu, ibu-ibu sudah bisa melihat kantung hamil ada janin, ya harus sudah ada detak jantung dan aliran darah. Ya, kalau untuk minggu ke-9 wajib harus sudah terlihat janin. Kalau belum terlihat ya artinya hamil yang tidak berkembang, itu saja kemungkinannya. Kalau sampai minggu ke-9 masih salah menghitung usia kehamilan ya kebangetan gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu dari awal ada bukti USG awal, itu kan menjadi patokan juga selain usia haid ibunya. Sementara janin aja udah muncul di 2-3 minggu sebelumnya kan, 6 minggu harus sudah kelihatan. Apalagi minggu ke-9 janin sudah seperti ini. Ingat ya, masa kini ya alat-alat USG sudah cukup memadai ya, bahkan yang dengan kualitas yang sederhana saja sudah bisa melihat janin di minggu 9 kok. Nah ini, jadi kondisi kehamilan di dalam kantung yang normal, terhubung oleh tali pusat langsung ke dinding rahim, masih ada yolk sac sampai minggu ke-12, ini yang memberikan makan ya. Kehamilan pada minggu ke-9 dengan kondisi detak jantung yang harus sudah terlihat, tidak ada flek, tidak ada tanda-tanda perdarahan, ini kehamilannya benar-benar normal 9 minggu.